Zikir bersama, di sini ditanyakan juga zikir bersama. Nabi SAW disebutkan dalam hadis Bukhari, kalau berzikir habis sholat, beliau membaca zikir tertentu, sahabat baca zikir tertentu, sahabat baca zikir tertentu. Jadi Nabi SAW tidak pernah paksain. Nggak pernah Nabi misalnya baca ayat kursi, harus semua sahabatnya ikut ayat kursi, enggak. Nabi SAW baca ayat kursi, si fulan baca al-ikhlas, si fulan baca subhanallah, masing-masing. Dan ingat, Allah SWT mengatakan apa? Tentang masalah zikir dan doa ini. Ya. Dikatakan, ya, kita harus berdoa kepada Allah, ya, wadunal jahri minal qawli bil gudui wal asal wala takum minal ghafilin. Berdoalah kalian, berzikirlah kalian dengan Tuhan kalian, dunal jahri minal qawl, tidak dengan teriak-teriak. Allah berfirman dunal jahr, tidak teriak-teriak, ya. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Makanya pernah ada sahabat waktu Nabi SAW berkata begini dalam hadis Bukhari juga, waktu pulang dari salah satu perjalanan, kalau kalian sedang menukik, kuda, unta lagi menukik, bertakbirlah, bilang Allahu Akbar. Kalau kalian sedang turun, menuruni sebuah lembah, bertasbihlah, bilang Subhanallah. Ada satu sahabat Badui, orang dari padang pasir, semangat dia jalankan sunnah Nabi. Waktu kudanya lagi naik, Allahu Akbar, dengan suara keras dia teriak. Jalankan sunnah kan, tapi teriak ya. Apa yang terjadi? Nabi SAW panggil, ditepuk pundaknya, Nabi mengatakan, pelankan suaramu. Zat yang sedang kau panggil tidak tuli. Allahu Akbar. Cukup. Ada apa? Kecuali di medan perang lain nakutin musuh, gitu kan? Untuk apa takutin kuda sendiri? Nggak perlu, gitu kan? Jadi mengikuti sunnah Nabi dengan ilmu yang benar itu akan membawakan ketenangan hidup. Yang buat kacau kita ini jadi kacau karena mau membumbu-bumbui macam-macam ditambah-tambah. Ustadz pintar ini menyebutkan riwayat dari kitab Sahih Bukhari tanpa menyebutkan jilid dan halamannya. Sementara jika kita menoleh ke kitab lain tentang mengeraskan suara ketika berdoa, sangat jelas pernyataan yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi ketika menjelaskan salah satu hadis di dalam kitab Sahih Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim Bisyarhi An-Nawawi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 12 yang diterbitkan oleh Muassasah Al-Qurtubah, cetakan kedua tahun 1994, halaman 122. An-Nawawi berkata, dalam hadis ini dianjurkan menghadap kiblat ketika berdoa dan mengangkat kedua tangan, serta tidak mengapa mengeraskan suara dalam berdoa. Kami tegaskan, tidak mengapa mengeraskan suara dalam berdoa. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 206, diriwayatkan dari Abu Ma'bad, mantan budak Ibn Abbas, bahwa Ibn Abbas mengabarkan kepadanya, sesungguhnya mengeraskan suara dalam berzikir, kami tegaskan, mengeraskan suara dalam berzikir setelah orang-orang selesai menunaikan sholat fardu terjadi di zaman Nabi SAW. Sekarang mari kita lihat penjelasan Ibn Hajar Al-Asqalani untuk riwayat tersebut. Di dalam kitab Fathul Bari, karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 2 yang diterbitkan oleh Al-Maktabah As-Salafiyah, halaman 325. Ibn Hajar berkata, di dalamnya terdapat dalil akan bolehnya mengeraskan suara ketika berzikir setelah sholat. Kami tegaskan, mengeraskan suara ketika berzikir setelah sholat. Hadis tersebut menunjukkan bahwa mengangkat dan mengeraskan suara ketika zikir setelah sholat fardu merupakan perkara yang diketahui dan masyhur di zaman Nabi. Seandainya hal tersebut terlarang, niscaya Nabi akan melarangnya. Berarti ayat yang dijadikan dalil oleh Ustadz pintar tadi harus diteliti kembali penafsirannya, bukan mengambil penafsiran si Ustadz itu. Sekarang mari kita lihat komentar salah satu ulama Ahlus Sunnah yang sebenarnya, di mana keilmuannya antara langit dan bumi dibandingkan Ustadz pintar ini. Dalam kitab Sahih Muslim Bisyarhi An-Nawawi, jilid 5, halaman 116 sampai 117,
An-Nawawi berkata, hadis Ibn Abbas yang berkata, kami mengetahui selesainya sholat Rasulullah dengan takbir. Dan dalam satu riwayat bahwa mengeraskan suara zikir ketika orang-orang selesai dari sholat wajib telah ada pada masa hidup Nabi. Dan bahwasanya Ibn Abbas berkata, aku mengetahui jika mereka selesai dengan itu ketika aku mendengarnya. Ini dalil apa yang dikatakan oleh sebagian salaf, bahwa disunahkan mengeraskan suara takbir dan zikir setelah sholat wajib. Kami tegaskan, disunahkan mengeraskan suara takbir dan zikir setelah sholat wajib. Imam An-Nawawi berkesimpulan bahwa hadis tersebut merupakan dalil disunahkannya mengeraskan suara zikir setelah sholat wajib. Bahkan para ulama ustadz pintar ini juga menyatakan bolehnya mengeraskan suara zikir setelah sholat, sebagaimana disebutkan Ibn Qayyim dalam kitabnya berikut ini. I'lamul Muwaqqi'in, karya Ibn Qayyim, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 4, yang diterbitkan oleh Dar Ibn Al-Jauzi, cetakan pertama tahun 1423 Hijriyah, halaman 263. Ibn Qayyim berkata, dan diantaranya adalah takriri, yaitu persetujuan Rasulullah terhadap para sahabat atas perbuatan mereka mengeraskan suara zikir setelah salam, yaitu setelah sholat, di mana seorang yang berada di luar masjid akan mengetahui selesainya sholat dengan hal itu, dan Nabi tidak mengingkari mereka. Kami tegaskan, dan Nabi tidak mengingkari mereka. Begitu juga Ibn Baz, salah satu ulama yang diikuti oleh Ustadz Wahabi ini. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, jilid 7, yang diterbitkan oleh Darul Asimah, halaman 115. Ibn Baz berkata, disyariatkan untuk mengeraskan suara zikir setelah sholat wajib. Kami tegaskan, disyariatkan untuk mengeraskan suara zikir setelah sholat wajib. Demikian pula Al-Utsaimin, salah satu ulama panutan Ustadz Wahabi ini, mengatakan dalam kitabnya Majmu' Fatawa war Rasail, karya Al-Utsaimin, salah satu ulama Wahabi, jilid 13, yang diterbitkan oleh Dar Ats-Tsuraiyah, halaman 251. Al-Utsaimin ditanya, apa hukumnya mengeraskan suara ketika membaca zikir setelah sholat? Al-Utsaimin menjawab, hukumnya sunnah mengeraskannya, sebagaimana Nabi pun mengeraskannya. Kami tegaskan, sebagaimana Nabi pun mengeraskannya. Utsaimin sebagai guru besar Ustadz pintar ini mengakui bahwa mengeraskan suara ketika zikir adalah ajaran yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Inilah fatwa-fatwa ulama Wahabi yang Anda ikuti, wahai Ustadz pintar. Apakah Anda tidak membaca kitab mereka, atau memang Anda sengaja ingin membuat keonaran dengan menyalahkan amaliyah muslimin yang mengeraskan suara dalam zikir setelah sholat? Anda melarang mengeraskan suara zikir setelah sholat hanya berlandaskan satu ayat dan satu hadis tanpa merujuk pada penjelasan ulama Anda sendiri, yaitu surat 7 ayat 205. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan membawakan hadis yang dinukil dari Sahih Bukhari berikut ini. Sahih Al-Bukhari, halaman 737. Dari Abu Musa Al-Asy'ari berkata, kami pernah bepergian bersama Rasulullah, dan apabila menaiki bukit, kami bertahlil dan bertakbir dengan suara yang keras. Maka Nabi bersabda, wahai sekalian manusia, rendahkanlah suara diri kalian, karena kalian tidak menyeru kepada zat yang tuli dan juga bukan gaib. Dia selalu bersama kalian, dan dia maha mendengar lagi maha dekat, maha suci namanya, dan maha tinggi kebesarannya. Ustadz pintar ini menyimpulkan bahwa ayat dan hadis tersebut merupakan larangan mengeraskan suara dalam zikir dan doa, karena Allah maha mendengar dan dekat.
sanggahan kami buat Ustadz Pintar adalah tidak mungkin terdapat pertentangan dalam wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi. Di ayat ini zahirnya Allah memerintahkan untuk merendahkan suara zikir, akan tetapi dalam hadis yang lain menunjukkan bolehnya mengeraskan suara zikir setelah sholat fardu, yang tidak mungkin keduanya saling bertabrakan satu sama lain. Mari kita perhatikan penjelasan Ibn Katsir, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang juga dibanggakan oleh Ustadz Wahabi ini. Dalam kitab tafsir Ibn Katsir, jilid 3 yang diterbitkan oleh Dar Tiba, cetakan kedua tahun 1999, halaman 539. Ibn Katsir berkata, firman Allah, dan dengan tidak mengeraskan suara, dan demikianlah zikir itu dianjurkan untuk tidak berupa panggilan, dan tidak dikeraskan secara berlebihan. Kami tegaskan, tidak dikeraskan secara berlebihan. Oleh karena itu, tak kala mereka, yaitu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah Tuhan kami dekat, maka kami akan bermunajat kepadanya, atau jauh, maka kami akan memanggilnya. Maka Allah menurunkan ayatnya, dan apabila para hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, dan aku mengabulkan doa seorang yang berdoa kepadaku. Selanjutnya Ibn Katsir berkata, dan dalam Sahihain dari Abu Musa al-Asy'ari sampai pada kalimat, maka Nabi bersabda, wahai sekalian manusia, rendahkanlah suara diri kalian, karena kalian tidak menyeru kepada zat yang tuli dan juga bukan gaib. Sesungguhnya yang kalian seru adalah zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Ayat dan hadis tersebut adalah untuk zikir dan doa secara umum, sehingga tidak termasuk dalam zikir setelah sholat fardu. Karena zikir setelah sholat fardu telah ada dalil yang menunjukkan akan bolehnya mengeraskan suara secara khusus. Dan ayat itu merupakan larangan mengeraskan suara zikir secara berlebihan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Katsir. Kami sarankan kepada para pemirsa agar terus melakukan zikir dengan mengeraskan suara setelah sholat fardu, karena itu merupakan sunnah Rasulullah, sekaligus mengajarkan kaum awam yang telah tertipu oleh propaganda kelompok Ustadz Pintar ini.